Tank-tank Israel mulai masuk Gaza. Belum nampak di tempat Gaza pun langsung disambut oleh rudal-rudal Hamas yang membombardirnya. Tank-tank tempur Israel terlihat memasuki Gaza Palestina setelah militer Zionis mengumumkan dimulainya invasi darat. Para warga Gaza melaporkan tank-tank musuh telah disambut dengan tembakan rudal-rudal dari Hamas. Selain tank tempur militer Israel, gambar yang beredar secara online menunjukkan para tentara Zionis mengibarkan bendera Israel jauh di dalam wilayah Gaza. Gambar-gambar itu belum diverifikasi. Hamas mengatakan pihaknya menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Gaza Utara dan menyerang tank-tank Israel dengan rudal. Mereka meremehkan laporan tentang kemajuan besar yang diraih musuh. Israel telah memisahkan kami dari dunia luar untuk memusnahkan kami. Namun kami mendengar suara ledakan dan kami bangga para pejuang perlawanan telah menghentikan mereka dari jarak beberapa meter, kata Syabah Ahmed, seorang pegawai negeri yang tinggal di kota Gaza. Meskipun ada peringatan Israel untuk mengungsi ke wilayah selatan, namun dia tetap berada di wilayahnya. Ahmed, seperti dikutip Reuters, mengatakan dia baru mengetahui pada hari Minggu bahwa sepupunya telah tewas dalam serangan udara Israel 2 hari sebelumnya karena pemadaman listrik besar-besaran sehingga memisahkan Palestina dari kehidupan luar dan menstop akses informasi dari luar. Jet tempur pasukan pertahanan Israel menyerang lebih dari 400 target Hamas termasuk pusat komando operasional, pos pengamatan dan pos peluncuran rudal anti-tank. Kami secara bertahap memperluas aktivitas darat dan cakupan pasukan kami di jalur Gaza, kata juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari. Negara-negara barat pada umumnya mendukung apa yang mereka katakan sebagai hak pembelaan diri Israel, namun muncul kecaman internasional atas jumlah korban pengeboman dan seruan untuk jeda kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau warga sipil Gaza. Ada juga kekhawatiran akan meluasnya perang Israel-Hamas termasuk di Lebanon, di mana tentara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran terlibat baku tempur. Pada hari Minggu kemarin, pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, UNIFIL, mengatakan salah satu anggotanya terluka setelah peluru menghantam pangkalan misi di dekat Houla di perbatasan Lebanon-Israel. Israel mengatakan ada beberapa peluncuran roket dan juga mortir dari Lebanon di wilayahnya dan mereka membalas tembakan tersebut. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada CNN bahwa Israel harus menggunakan segala cara untuk membedakan antara warga sipil Palestina dan Hamas di Gaza. Dia juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengendalikan kekerasan terhadap orang-orang tak bersalah di tepi barat yang diduduki. Sementara itu, Paus Fransiskus dari Vatikan pada hari Minggu menyerukan gencatan senjata dan memperbarui seruannya untuk pembebasan semua sandera. Apa yang menunggu pasukan darat Israel di Gaza, kata sumber keamanan, adalah jaringan terowongan Hamas yang panjang ratusan kilometer dan kedalaman hingga 80 meter itu, yang digambarkan oleh seorang sandera yang dibebaskan sebagai jaring laba-laba oleh pasukan ahli.
Kelompok Islam Palestina itu memiliki berbagai jenis terowongan yang membentang di bawah garis pantai berpasir seluas 360 km persegi dan perbatasannya, termasuk terowongan penyerangan, penyelundupan, penyimpanan, dan juga operasional, kata sumber-sumber Barat dan Timur Tengah yang mengetahui masalah tersebut. Amerika Serikat yakin pasukan khusus Israel akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena harus memerangi pejuang Hamas sambil berusaha menghindari pembunuhan sandera yang ditahan di bawah tanah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mencatat bahwa pertempuran Irak selama 9 bulan untuk merebut kembali kota Mosul dari ISIS mungkin terbukti lebih mudah daripada apa yang menunggu Israel. Kemungkinan besar adalah banyak alat peledak rakitan, banyak jebakan, dan hanya aktivitas yang sangat menggelikan. Berikut 4 tantangan terowongan bawah tanah Hamas yang bikin nyali tentara Israel ciut duluan. 1. Tempat mengamankan para sandera yang penuh jebakan. Melansir dari Reuters, banyak sandera yang diculik Hamas diperkirakan bersembunyi di bawah tanah menjelang serangan darat Israel yang diperkirakan akan dilakukan. Namun perkiraan ratusan kilometer diterima secara luas oleh para analis keamanan, meskipun jalur pantai yang diblokade hanya sepanjang 40 km. Dengan Israel yang memegang kendali penuh atas akses udara dan laut Gaza serta 59 km dari 72 km perbatasan daratnya dengan Mesir 13 km ke selatan. Terowongan menjadi salah satu dari sedikit cara bagi Hamas untuk membawa senjata, peralatan, dan orang. Meskipun kelompok tersebut dan kelompok Palestina lainnya merahasiakan jaringan mereka, Yoshefet Lifshitz, seorang sandera Israel baru saja dibebaskan, mengatakan itu tampak seperti jaring laba-laba. Hamas percaya bahwa dengan keunggulan militer Israel di bidang udara dan lapis baja yang luar biasa, terowongan adalah cara untuk mengurangi beberapa keuntungan tersebut dengan memaksa tentara Israel untuk bergerak di bawah tanah di ruang sempit yang diketahui oleh para pejuang Hamas.